Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan ini Mari tujukan bagi kamu Aquarius yang saat sekarang kebetulan lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana energinya kamu dalam kehidupan dunia asmaranya kamu gitu ya. Dan kemudian kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi si yang mantannya kamu saat ini ke dirimu. Dan untuk penutup pembacaan kita akan cari tahu apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat ada datang ya minat asmara baru ke hidupnya kamu ya. Oke, baik, tetapi sebelum kita memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Ini energinya kamu dengan ini energinya kamu di kehidupan pribadinya kamu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini, nampaknya kamu masih belum bisa move on ya dari kisah terakhir asmaranya kamu gitu loh. Memang kalau gayanya gitu ya, seolah-olah kamu sudah siap membuka diri kepada kisah baru gitu ya. Kelihatan bahwa kayak misalnya gini, kamu udah berani mengakui bahwa kamu lagi sendiri gitu ya. Kamu juga sudah mulai gitu ya melakukan upaya-upaya untuk beberapa kaum Aquarius. Misalnya ya kamu minta dijodohin sama temennya kamu gitu ya. Jodohin aku dong, kenalin aku dong sama cewek, kenalin aku dong sama cowok misalnya gitu ya. Atau kamu udah ngedownload aplikasi-aplikasi kencan online gitu ya. Tinder kah, apakah gitu ya, demi bisa memungkinkan kamu ketemu sama yang cocok gitu ya. Atau yang kayak kalau kamu cowok, kamu udah mulai nih colek-colek gitu ya, colek-colek cewek gitu ya. Misalnya kamu udah ngajak kenalan melalui DM Instagram kah, Facebook kah, atau ya dalam kehidupan nyata kamu udah kayak ngepepet-mepetin gitu ya seseorang. Nah, di sana ya. Jadi kalau sikapnya kamu itu tuh sudah nampak oleh semesta bahwa ya kamu sudah mau melepaskan kisah masa lalunya kamu gitu ya. Tetapi di dalam lubuk hatimu ya, di alam bawah sadarnya kamu, di situ tuh kamu masih belum bisa segampang itu melepaskan si seseorang ini gitu ya. Kamu masih sering teringat sama dia ya. Kamu masih sering rindu ke dia. Kamu masih sering punya rasa ke dia. Apalagi untuk beberapa kalian di sini tuh Mari nampak masih ada ya interaksi. Masih ada interaksi antara kalian berdua gitu ya. Beberapa ini tuh akhirnya jadi terlibat dalam kisah hubungan tak jelas. Atau jangan-jangan memang kamu dengan si seseorang itu memang gak ada ikrarnya gitu loh ya. Memang dunia sekarang kalau Mari lihat untuk urusan asmara lebih kayak cenderungnya itu tuh friend with benefit gitu, atau hubungan tanpa status gitu kan. Jadi agak rumit gitu ya. Agak rumit menentukan tentang apa sih nama relationship ini. Itu tuh kayak berat gitu loh. Jadi kayak abu-abu di sana gitu ya. Mau nanti diusahain nggak ada komitmennya, nggak diusahain tapi ada rasa ke dia gitu ya kan. Jadi agak
agak rumit kalau Mari lihat ya. Jangan-jangan kamu juga terlibat dalam kisah yang seperti itu gitu. Deket aja gitu ya. Ngomongnya itu tuh yang kayak ya udah kita lihat aja nanti kemanalah mentoknya hubungan ini. Akhirnya jadi ya kegantung gitu loh. Relationship-nya kegantung. Kalau misalnya dibilang, yuk kita pacaran yuk. Nampaknya dari dari kata pacaran itu kan secara psikologis itu tuh seperti kayak penegasan gitu loh. Bahwa ya harus melakukan yang terbaik, mengupayakan relationship ini ke jenjang pernikahan, harus berkomitmen gitu ya. Hanya hubungan seksualnya aja yang tidak terjadi, tapi kalau model sikap laku ngebangun sebuah hubungan itu tuh sudah mulai nampak. Kan itu gunanya pacaran kan. Kita lihat apakah kerjasamanya kita itu tuh cocok gitu ya. Komunikasinya nyambung tidak. Nah di masa pacaran itu tuh yang jika tidak nyambung, nah di situ diupayakan kayak gimana ini tuh bisa nyambung misalnya gitu ya. Dua karakter yang berbeda bisa jangan berantem. Nah, kan itu gunanya pacaran kan. Memulai di sana ikatan. Gitu. Soalnya kalau udah pernikahan ada anak nanti yang datang. Jangan sudah baru akan menjelang datang anak baru di sana kitanya sibuk-sibuk gitu ya. Menyatukan dua ego ini. Susah soalnya, menyatukan dua ego itu tuh nggak gampang. Gitu ya, walaupun katakan sudah usianya udah sekian. Kalau hitung-hitungannya, wah ini udah usia dewasa nih. Tapi walaupun udah banyak umurnya, belum tentu juga di situ tuh ego sudah melembut. Gitu loh. Kadang yang udah tua itu tuh pun egonya makin keras gitu. Nah jadi itu gunanya pacaran kan gitu ya. Nah jadi ya beberapa di antara kamu mungkin gak jelas relationship-nya tuh apa gitu. Karena ini tuh mari tangkep kayak gantung gitu loh. Kayak gantung di sana ya. Atau yang kayak tadinya suami istri terus berpisah, cerai gitu ya. Tapi dalam perceraian itu tuh setelah bercerai masih ada coba untuk saling koneksi kembali. Nah, gitu ya. Nah, intinya kamu belum bisa lepas 100% dari si dia gitu ya. Belum bisa. Kamu masih sering merindui dia. Kamu masih sering kayak jantungnya kamu itu tuh aduh, degap-degup gitu ya. Kamu masih tetap resah gitu ya mikirin dia. Masih terkunci gitu ya. Masih terkunci kamunya gitu. Kalau kamu mau jujur-jujur, ketika kamu diam, kamu bisa bilang itu tuh ke dirinya kamu sendiri. Kok rasa-rasanya jika ingin kembali berasmara, aku pengen juga coba dengan dia gitu. Ya untuk beberapa kalau mau jujur gitu ya. Jadi memang beberapa di antara kalian itu tuh ada kayak kepikiran. Aku mau sama dia, sama si mantan gitu ya. Aku masih ingin tetap dengan dia. Tetapi dianya udah nggak mau sama aku. Lah terus kayak gimana aku ini? Gitu. Di sana ya. Gitu. Nah, jadi kayak yang beberapa ngerasa masih unfinished business. Ya, dengan si mantan atau dengan seseorang itu masih unfinished business. Di situ. Banyak alasannya kamu yang kemudian bisa kamu utarakan untuk membuat kelihatan wajar jika kamu masih terkunci dengan kisahnya kamu ini gitu ya. Kamu bisa bilang macam-macam lah, dia punya utang kek, dia belum memutuskan dengan jelaskah gitu ya, dia masih apakah gitu-gitu kamunya kalau mari lihat. Jadi belum terbuka pintu hatinya kamu itu tuh untuk kisah baru, belum terbuka. Kalau secara sikap iya kayak kata Mari tadi sudah mulai kamu ya
sudah mulai mau ngedeketin dan sudah terbuka untuk dideketin gitu lah. Tapi jika andaikan ini ya, si mantannya kamu ini mari lihat nongol dia di hadapan kamu, udah tuh lupa kamu bisa dengan upayanya kamu untuk bertemu sama orang baru gitu loh ya, lupa kamu, bisa kamu kembali terlarut kamunya dengan si dia gitu ya. Jadi ya kalau boleh mungkin beberapa jika berani jujur dan jika resonate gitu ya dengan bacaan ini ya, yang kamu harapkan untuk saat sekarang ini tuh seseorang dari masa lalunya kamu gitu ya, seseorang yang kayak masih kamu rasain ikatan batinnya kamu dengan dia itu tuh masih sangat kuat gitu loh ya. Jadi di sini kalau mari tangkep, soalnya kamu udah sempet cinta ya, kamu udah sempet jatuh cinta sama dia. Jadi mau cabut cintanya kamu itu tuh, rasanya kamu itu tuh ke dia enggak gampang gitu loh ya. Walaupun kamu mungkin mengerti bahwa mencabut ini tuh mesti ceritanya, tapi masih belum bisa semudah itu gitu ya. Dan yang celakanya ini tuh ada beberapa, dan ini bisa bahaya ini, terlalu sering menyangkal, enggak lah aku nggak mau sama dia, tapi ada program akhirnya ya, ada program pikiran menyangkal, logika menyangkal, masih ingin dengan dia, masih terikat dengan dia. Nah tetapi nanti itu tuh bisa kayak semakin menggurita tancapan-tancapan keinginan bersama dengan si mantan. Jadi ini tuh beberapa dari kaum Aquarius, jangan heran nanti ya ketika kamu kayak kok nggak ketemu nih aku sama cewek baru, kok kayaknya deket sebentar itu cowok langsung hilang gitu-gitu ya. Itu orang kok kayak menghindar gitu. Tadinya dia mau membuka diri tapi kemudian dia sepertinya sudah menutup diri. Atau ya itu, aku bukannya nggak mau tapi kok nggak ketemu. Nah ini karena ada program program yang tanpa kamu sadari itu tuh makin makin kuat ikatannya kamu dengan si seseorang dari masa lalunya kamu ini gitu loh. Jadi sehingga ini ya, vibrasinya kamu untuk menarik orang-orang baru hadir dalam hidupnya kamu itu tuh jadi lemah gitu loh. Soalnya lebih kuat vibrasi itu mencoba menarik dia dari masa lalu gitu loh ya. Nah di sana, namun pun menarik yang masa lalu itu tuh enggak juga bisa akan berhasil. Karena apa? Karena dirimu terpecah gitu ya. Kalau dirimu itu tuh secara lahir batin jujur gitu ya, mind and soul-nya kamu bilang kamunya itu tuh mau kembali dengan si mantan, selaras dia gitu ya. Oh si mantan bakalan balik merapat sama kamu. Cuman di sini tuh pecah gitu loh. Jadi ya mantan nggak dapet, yang baru juga nggak nongol gitu ya, nggak berhasil, nggak ketemu gitu ya. Nah jadi nanti kalian jangan akhirnya terjebak gitu. Butuh sayang, butuh menyayangi, butuh cinta, butuh mencintai gitu ya. Ingin membangun kehidupan sakinah mawaddah warohmah dengan seseorang gitu ya. Tetapi ya hati-hati dengan programnya kamu, ada kemungkinan pengalaman yang seperti itu tidak akan kamu alami gitu ya. Nah kalau kamu mau tunggu si mantannya kamu untuk saat sekarang, misalnya kamu nunggu dia ya, berharap bahwa dia tiba-tiba cilukba sama kamu, nongol gitu ya, cilukba, halo aku datang, ayo yuk kita bersama gitu ya. Ini untuk bagi kalian yang sudah sekian waktu tidak ada koneksinya, dia tidak akan seperti itu ya gambarannya ya. Tidak akan datang dia tuh kalau kalian sudah terputus koneksinya.
Tapi ini beberapa yang Mari lihat tadi, ada yang masih terhubung di situ. Kalau yang masih terhubung, ini tuh sebentar lagi ya, sebentar lagi kamu akan lihat bahwa keterhubungannya kamu dengan si seseorang ini, itu tuh cepet ini ya, kalau Mari tangkap ya. Ini tuh nanti kamu akan lihat bahwa ini selesai, gitu ya, ketutup. Jadi kamu kayak yang menunggu seseorang yang sebenarnya sudah pergi gitu. Walaupun saat sekarang kalian masih tetap terkoneksi gitu ya. Masih tetap terhubung, sesekali masih chattingan, masih jalan, ya masih bertemu gitu ya, teleponan gitu ya. Tapi ntar lagi kamu akan saksikan bahwa seseorang ini tuh menutup dirinya ke kamu. Ini kali ini tuh menutup dirinya yang benar-benar tutup close, gitu, ya. Ini akan tutup close kayak mana tuh ya? Cut off gitu loh. Nah, ini dia akan benar-benar nge-cut off koneksinya dia dengan kamunya, gitu loh, ya. Jadi ya kalau kamu tidak program seperti yang Mari katakan tadi, seperti yang tadi Mari sampaikan di awal ya. Kamu akan kehilangan, bener-bener akan kehilangan si mantannya kamu ini, gitu loh ya. Atau seseorang yang dalam situasi tidak jelas ini statusnya bersama kamu ya. Jadi mendingan kalau kamu nggak ngerti cara menarik dia untuk bener-bener mau melebur dengan kamu, mendingan kamu nggak usah buang-buang energi nunggu-nunggu ya, nunggu-nunggu dia. Mendingan kamu ya benar-benar tutup aja sebelum kamu yang makin shock, sebelum kamu jadi kayak yang sakit, sebelum kamu semakin lama terombang-ambing dalam status dengan si seseorang itu. Mendingan kamu buru-buru lah ya, cepet-cepet yang kayak udah selesai dengan dia, sudah selesai, aku siap benar-benar bawakan dirimu, siap benar-benar lahir batin, mental, emosional, mind and soul-nya kamu untuk melaju membuka chapter baru di cerita asmaranya kamu, gitu ya. Karena seseorang ini tuh sampai saat sekarang itu tuh ya, yang bagi yang masih terkoneksi seolah-olah yang masih cinta-cintaan gitu ya. Kamu dengan dia hanya tunggu-tunggu momen aja, seperti kata Mari tadi, momen untuk benar-benar dia mengeliminasi kamu dari hidupnya dia, gitu ya. Jadi mau ditunggu mau diapa, enggak ada lagi nih, gitu ya. Dan kalau dilihat pun paling jauh-jauh ya, ini udah paling jauh banget ini ya. Kamunya itu dengan energi yang kamu miliki sekarang dan dia miliki saat ini, paling jauh relationship-nya kamu sama dia, itu tuh jadinya urusan asmara, cinta bersegi-segi, gitu loh. Nanti dia akan punya relationship yang benar-benar terang benderang, gitu ya. Seseorang yang diakui sebagai istrinya kah, suaminya kah, pacarnya kah, gitu ya. Dan kamu posisinya hanya pemain di balik tirai kelambu ya. Seperti itu ya, Aquarius. Oke, Aquarius, kita lihat jika andai kan gitu ya. Jika andai kamunya memang benar-benar seperti kata Mari tadi, main body and soul-nya kamu, membuka diri kepada yang baru, apakah akan ada peminat asmara baru yang mendekat ke hidupnya kamu? Mari nampak di sini tuh memang belum ya, memang masih belum di sana ya. Nah, namun kayak sekitar bulan 5, bulan 6 tahun 2025 berarti ini ya, beberapa di antara kalian Aquarius baru di situ nanti akan ketemu sama calon yang potensial untuk kamu usahain jadi kekasihmu, gitu ya. Nanti bulan 5, bulan 6 ya. Bukan bulan 5, bulan 6, bulan 7 ya. Bulan 6, bulan 7. Nanti di situ baru kamu ketemu gitu. Untuk sementara ini dalam waktu dekat memang masih belum ada. Lagian pun kalau ada pun
seseorang yang datang ke kamu, enggak juga kok itu tuh berhasil ya relationship-nya ya. Kamu juga akan abaikan dia kok gitu ya. Oke, baik. Apalagi dalam bacaan ini tuh ada energi dari Scorpio, berikut ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Cancer ya, berikut ada energi dari Gemini di sana, hadir energi dari Virgo, hadir energi dari Pisces di sini ya, mari lihat. Masuk energi dari Cancer, ada energi dari Scorpio, dan ada energi dari Sagittarius. Energi ini bisa aja ya, ini adalah energi seseorang yang dari masa lalunya kamu ini ya, atau seseorang yang mungkin masih terikat dengan soulnya kamu. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.